Selamat datang di channel Gusti OKMD, channel inspirasi tentang bunga dan tanaman hias. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi tentang penyebab kegagalan dalam melakukan sambung pucuk atau sambung sisip bougainville. Namun, sebelum melanjutkan video ini, silakan klik tombol subscribe untuk membantu perkembangan channel Gusti OKMD. Jika Anda merasa sudah benar dalam melakukan teknik sambung pucuk atau sambung sisip, namun masih mengalami kegagalan, mungkin Anda melupakan beberapa hal yang umum dilupakan bagi para penghobi bougainville. Bagi kamu yang belum mengetahui cara dalam melakukan sambung pucuk, silakan tonton video saya sebelumnya, atau klik link yang ada pada kolom deskripsi. Penyebab kegagalan saat melakukan sambung pucuk dapat terjadi karena banyak faktor. Kegagalan ini biasanya mengakibatkan tanaman menjadi busuk, berjamur, kering, atau terlepas dari sambungan. Untuk mengetahui faktor penyebab gagalnya sambung pucuk ini, bisa kita pelajari dari hasil akhir dari sambung pucuk itu sendiri. Misalnya saja, apabila objek tanaman yang disambung tersebut kering pada sambungannya, maka penyebabnya adalah tanaman tersebut kekurangan air. Berikut ini saya akan mengurai faktor penyebab kegagalan sambung pucuk pada tanaman bougainville. Kegagalan melakukan sambung pucuk sangat mungkin diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan ketika melakukan sambung pucuk. Karena pada dasarnya sambung pucuk adalah kegiatan operasi sambung bagian tanaman hias yang cukup mudah dilakukan apabila dilakukan dengan benar dan pengetahuan yang cukup. Hal lain yang sering dilupakan adalah ketika melakukan sambung pucuk tanaman, baik itu tanaman hias atau tanaman buah, adalah kita lupa untuk membuat pisau menjadi steril atau minimal bersih dari zat lain yang mungkin mengganggu proses penyambungan tanaman. Tidak mengikat dengan kencang dan menyebabkan sambungan goyang. Hingga perawatan tanaman pasca sambungi yang tidak dirawat dengan benar dan baik dapat mempengaruhi kegagalan saat melakukan sambung pucuk. Yang penting saat melakukan perawatan ketika baru selesai disambung pucuk adalah memastikan tanaman diletakkan di tempat yang aman, tidak panas, melainkan sejuk dan mendapat air yang cukup, karena saat mengsambung pucuk tanaman batang bawah harus memproduksi cukup cairan dan getah untuk terhubung dengan batang sambungan baru yang kita sambung pucuk. Setelah tanaman ini tumbuh, hal yang bisa kita lakukan untuk merawatnya adalah menjaga pencegahan tumbuhnya kuncup baru di batang bawah yang tidak disambung pucuk. Hal itu akan menghambat pertumbuhan bagian yang disambung. Jika Anda menyambung tanaman bunga yang diinginkan untuk tumbuh banyak bagian bunga, maka yang bisa Anda lakukan adalah merawat terlebih dulu bagian yang sedang disambung pucuk dan melakukan penundaan pertumbuhan bagian lain yang tidak disambung pucuk. Yang saya maksud adalah bunga seperti bunga kertas dan anting putri. Penyebab lain gagalnya sambung pucuk yang sering terjadi oleh pemula adalah pemilihan usia batang bawah dan batang sambungan yang tidak tepat. Misalnya saja, terlalu tua dan terlalu muda. Batang yang terlalu tua akan memiliki pertumbuhan yang lambat dan produksi getah yang semakin berkurang. Sedangkan batang yang terlalu muda akan menyebabkan kesulitan ketika melakukan proses penyambungan atau penempelan karena terlalu rapuh dan mudah patah. Selain itu, ketimpangan ukuran yang disambung juga sangat mempengaruhi. Misalnya saja batang bawah terlalu kecil, hal ini akan menyebabkan penyambungan yang sempurna. Penyebab berikutnya yang juga umum ditemukan adalah proses pemotongan batang atas dan batang bawah yang tidak serasi, sehingga saat melakukan penyambungan yang terjadi adalah sambungan tersebut tidak rapat dan masih memiliki banyak celah longgar atau semacamnya. Ini akan menyebabkan proses perekatan tanaman menjadi terganggu dan mengakibatkan kegagalan. Untuk mengatasi kegagalan saat melakukan sambung pucuk, ada beberapa tips untuk Anda agar bisa memperbaiki proses sambung pucuk berikutnya, yaitu: pertama, usahakan untuk memilih batang yang tepat, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Kedua, pastikan pohon yang Anda sambung pucuk merupakan dari golongan jenis yang sama. Ketiga, lakukan sambung pucuk dengan cepat karena terlalu lama menyambungkan bagian pohon akan menyebabkan batang menjadi kering dan sulit tersambung. Keempat, potong bagian yang akan ditempel dengan serasi. Kelima, ikat dengan kencang agar tidak berubah meskipun terkena angin atau tersenggol. Keenam, sterilkan peralatan sambung pucuk Anda. Ketujuh, terus belajar dan evaluasi diri agar kita menemukan kesalahan saat melakukan sambung pucuk dan bisa memperbaikinya. Dan yang terakhir, rawatlah tanaman sambung pucuk dengan baik sebelum tersambung sempurna. Sekian tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.